sejahtera, nama saya Mario Apriliano Salam dengan NIM 4112 41115. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah modul atau materi yang pernah kami pelajari dalam mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Pertama-tama saya ingin bertanya dulu sebagai pertanyaan pembuka. Pernahkah Anda benar-benar berhenti sejenak dan bertanya, siapakah manusia itu sebenarnya? Apakah kita hanya sekumpulan sel biologis yang kebetulan hidup? Atau ada makna yang jauh lebih dalam? Dalam dunia pendidikan, filsafat, dan teologi, manusia dipandang sebagai makhluk yang unik dengan kompleksitas yang tidak dimiliki ciptaan lain. Kita tidak bisa melihat manusia hanya dari satu sisi saja. Hari ini, berdasarkan modul manusia sebagai makhluk religius, sosial, rasional, etis, dan berdosa, saya akan mengajak Anda menyelami 5 dimensi fundamental yang membentuk siapa kita sebenarnya. Kelima dimensi ini, religius, sosial, rasional, etis, dan berdosa, bukanlah kotak-kotak yang terpisah, melainkan satu kesatuan utuh yang membentuk jati diri kita. Mari kita bedah satu persatu. Dimensi pertama dan yang paling mendasar adalah manusia sebagai makhluk religius. Secara kodrat, manusia memiliki dorongan untuk mencari makna hidup di luar dirinya sendiri. Ini yang kita sebut sebagai kesadaran akan yang transenden atau Tuhan. Dalam perspektif teologis, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, atau imago Dei. Artinya, kita punya kapasitas spesial untuk berelasi dengan Sang Pencipta. Meskipun kita hidup di era modern yang penuh dengan kemajuan teknologi dan sekularisasi, kebutuhan spiritual ini tidak pernah hilang. Justru, di tengah krisis moral dunia saat ini, dimensi religiuslah yang sering menjadi jangkar utama manusia untuk menemukan ketenangan dan tujuan hidup yang sejati. Namun, hubungan dengan Tuhan tidak memisahkan kita dari sesama. Ini membawa kita kepada dimensi kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Filsuf Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon, atau makhluk yang bermasyarakat. Faktanya sederhana, manusia tidak hidup sendiri. Sejak lahir hingga akhir hayat, kita selalu bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup dan mengembangkan diri. Esensi dari dimensi ini adalah solidaritas dan gotong royong. Namun kita harus waspada. Di era globalisasi saat ini, teknologi seringkali mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat, memicu terjadinya sikap atau sifat individualisme. Tantangan kita adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan tanggung jawab sosial kita. Selanjutnya, apa yang membedakan kita dari makhluk ciptaan lain? Jawabannya ada pada dimensi ketiga, rasionalitas. Kita dianugerahi akal budi untuk menganalisis, menimbang, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Peradaban modern yang kita nikmati hari ini adalah buah dari rasionalitas manusia. Tetapi, rasionalitas saja tidak cukup. Kepintaran tanpa moralitas bisa berbahaya. Disinilah peran dimensi keempat, manusia sebagai makhluk etis. Sebagai makhluk etis, kita memiliki kemampuan dan kewajiban untuk membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan yang salah. Tindakan kita tidak pernah netral. Setiap keputusan punya konsekuensinya sendiri. Di tengah arus hedonisme dan materialisme saat ini, kita dituntut untuk tidak hanya bisa melakukan sesuatu, tapi bertanya, bolehkah kita melakukannya demi kebaikan bersama? Kita sudah bicara tentang kehebatan akal dan moral manusia. Namun, kita harus jujur pada realitas dimensi kelima, manusia sebagai makhluk berdosa. Meskipun kita punya akal dan nilai agama, kita adalah makhluk yang rapuh. Secara teologis, ini adalah penyimpangan dari kehendak Allah. Secara sosial, dosa ini terwujud dalam korupsi, ketidakadilan, dan diskriminasi yang merusak tatanan hidup manusia. Pengakuan ini penting bukan untuk membuat kita pesimis, melainkan agar kita sadar bahwa kita memiliki keterbatasan dan membutuhkan pengampunan serta penyelamatan. Sebagai kesimpulan, kelima dimensi ini, religius, sosial, rasional, etis, dan berdosa, adalah satu kesatuan integral. Kita tidak bisa memilih salah satu dan membuang yang lain. Memahami manusia secara keseluruhan berarti kita berusaha menjadi pribadi yang cerdas secara akal, peduli secara sosial, bermoral dalam tindakan, sadar akan kelemahan diri, dan selalu bersandar pada Tuhan.
Hanya dengan cara itulah kita dapat mewujudkan kehidupan yang benar-benar bermakna dan adil. Terima kasih.